Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anggraheni Niryasari. Hari ini kita akan belajar tentang materi hukum Faraday. Sebelumnya, jangan lupa untuk like. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Michael Faraday itu dia seorang ilmuwan dari Inggris. Dia adalah orang pertama yang menerangkan hubungan kuantitatif antara jumlah arus listrik yang digunakan pada elektrolisis dan banyaknya zat hasil elektrolisis yang terbentuk di katoda maupun di anoda. Contoh dalam reaksi reduksi untuk Ag positif ditambah dengan 1 elektron menjadi endapan Ag gitu ya. Itu sebanyak 1 mol ion Ag positif itu dia menangkap 1 mol elektron untuk menghasilkan 1 mol logam perak. Nah, jumlah listrik yang dialirkan ke dalam sel elektrolisis untuk mendapatkan 1 mol elektron yang terlibat dalam suatu reaksi redoks itu disebut dengan 1 Faraday. Dalam eksperimen itu diketahui bahwa 1 Faraday itu adalah 96.500 kolom. Kita akan belajar tentang hukum Faraday 1 dulu ya. Hukum Faraday 1. Dalam hukum Faraday 1 itu disebutkan bahwa jumlah massa zat yang dihasilkan dalam suatu sel elektrolisis pada katoda atau anoda itu berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan dalam elektrolisis. Dari yang sudah diungkapkan tadi itu bisa dituliskan bahwa W itu sama dengan E dikali dengan F, begitu ya. Nah, karena satu kolom itu adalah Q kali ampere kali detik, maka bisa dirumuskan bahwa F itu ada 2 rumus. F itu sama dengan Q per 96.500, di mana Q itu adalah I dikali dengan T, maka F itu juga bisa dicari dengan I dikali T per 96.500. Maka hukum Faraday 1 itu dari kedua rumus ini dia bisa dijabarkan menjadi W sama dengan I dikali E dikali T per 96.500 gitu ya. Jadi W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Di mana W itu adalah massa zat, satuannya gram. E itu adalah massa ekuivalen, di mana AR dikali X itu adalah sebagai muatannya. Kemudian F itu adalah arus dengan satuan Faraday atau farad. Kemudian I itu arus listrik, satuannya ampere. T itu waktu, satuannya detik. Di mana 1 Faraday itu sama dengan 96.500 kolom atau dia ekuivalen dengan 1 mol elektron. Saya akan memberikan beberapa contoh tipe soal untuk hukum Faraday 1 ya. Contoh yang pertama itu menentukan harga E. Misalnya nomor 1 bahwa ion K positif ini dia menangkap 1 elektron sehingga dia membentuk endapan K gitu ya. Maka harga EK-nya itu sama dengan ARK dibagi dengan muatannya. Karena muatannya 1 maka ARK dibagi dengan 1. Maka 39 dibagi 1 itu adalah 39. Yang kedua itu adalah ion Cu2 positif dia menangkap 2 elektron sehingga menjadi endapan Cu. Maka harga ECU-nya itu adalah ARCU dibagi dengan 2 karena muatannya 2 sama dengan 64 dibagi 2. Sehingga hasilnya 32.
harga E-nya. Contoh yang ketiga itu misalnya CaSO4 ketika dia diionisasi jadinya Ca2 positif dan SO4 2 negatif. Maka harga E dari Ca itu adalah ArCa dibagi 2 karena muatannya 2. Sehingga 40 dibagi 2 harganya 20. Yang keempat untuk gas klorida itu ketika dia menangkap 2 elektron dia menjadi 2 Cl negatif. Maka harga E dari Cl2 itu adalah ArCl dibagi dengan jumlah muatannya, yaitu 2. Maka 71 dibagi 2 hasilnya 35,5. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari soal hukum Faraday 1 yang kedua itu ya. Soalnya begini, berapa massa perak yang terendapkan di anoda jika ke dalam larutan AgNO3 ini dia dialirkan arus sebesar 5 ampere selama 965 detik. Diketahui ARAG-nya itu 108. Maka bisa dibuat rumus bahwa WAG itu sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96500. Kemudian kita masukkan angkanya gitu ya. WAG itu sama dengan 108 AR-nya dikali 5 dikali 96500 dibagi dengan 96500. Gitu ya. Jadi W-nya ini kita cari. Karena E-nya AG ini 108 dibagi dengan 1, angka 1 tidak pernah dituliskan ya. Kemudian dikali 5 dikali 965 dibagi dengan 96500. Tinggal memasukkan apa yang sudah tertuang dalam soal. Maka harga WAG itu ketika kita cari itu harganya adalah 5,4 gram. Mudah ya untuk tipe 1 ini. Tipe yang kedua itu. Kemudian kita masuk ke tipe soal hukum Faraday atau contoh yang ketiga. Soalnya begini, dalam elektrolisis CuSO4 larutan gitu ya, dengan elektroda C dia digunakan listrik sebesar 0,4 farad. Nah, pertanyaannya, kamu disuruh menuliskan reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda. Yang B, kamu disuruh mencari massa Cu yang dihasilkan di katoda. Dan yang ketiga itu ditanyakan volume gas oksigen yang dihasilkan dalam kondisi STP. Maka kamu buat reaksi ionisasi dari CuSO4, dia terionisasi menjadi Cu2 positif dan SO4 2 negatif. Maka di katoda itu terjadi reaksinya Cu2 positif, dia melepaskan menangkap 2 elektronnya gitu ya. Sehingga terbentuk Cu. Selanjutnya di anoda itu karena dia poliatom yang mengandung O gitu ya, maka yang bereaksi bukan anionnya tapi yang bereaksi adalah H2O-nya. Sehingga H2O dia melepaskan 4 elektronnya gitu ya, sehingga dia menangkap 4 bentuk 4 ion H positif dan gas oksigen. Reaksinya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ditanya harga massa Cu-nya. Maka massa Cu itu sama dengan E dikali dengan F. WCU itu sama dengan ArCu dikali F gitu ya. Kemudian dibagi dengan muatannya. Karena Cu muatannya 2 positif, maka dia diberi 2 gitu ya. Kemudian kita masukkan ArCu itu 64, faradnya 0,4 dibagi 2, maka ketemunya adalah 12,8 gram. Di mana
0,4 farad itu sama dengan 0,4 mol elektron. Jadi tinggal langsung dimasukkan ke sini, gitu ya. Sekarang pertanyaan yang C, yaitu adalah kita disuruh mencari mol dari oksigennya. Diketahui bahwa mol oksigen itu adalah 1/4 dari mol elektronnya. Maka karena mol elektron itu adalah tadi sudah kita cari ketemunya adalah 0,4 mol, maka mol oksigen itu adalah 1/4 dikali 0,4 mol. Nah, ketemunya bahwa mol oksigennya itu 0,1 mol. Selanjutnya, kita mencari volume oksigen yang ditanyakan. Volume oksigen yang ditanyakan, maka rumus dari volume oksigen pada saat STP gitu ya. Pada saat STP di sini. Jadi dia pada saat STP, maka rumusnya pakainya mol O2 dikali 22,4. Kita masukkan volume O2 adalah 0,1 mol dikali 22,4. 22,4 ini adalah tetapan gas pada saat STP. Sehingga hasil volumenya adalah 2,24 liter. Gitu ya. Contoh selanjutnya itu nanti kita akan ke tipe 4 dari hukum Faraday 1 ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Arus sebesar 9.650 kolom itu dia dialirkan ke dalam larutan NaCl. Kemudian ditanya berapa volume gas klorida yang dihasilkan di anoda jika pada P dan T yang sama dengan 16 gram O2, volumenya 20 liter. Nah, kata kuncinya itu ada di sini. Jika dia diukur pada P dan T yang sama dengan 16 gram oksigen, volumenya 20 liter gitu ya. Maka ini si pembuat soal ini sudah memberi kata kunci. Kalau dia diukurnya pada T dan P yang sama, itu maka kita akan menggunakan aturan dari Avogadro gitu ya. Jadi nanti kita akan menggunakan aturan dari Avogadro untuk menjawab volume gas klorida ini dihubungkan dengan sel elektrokimia. Nah, langkah pertama itu kita buat dulu reaksi ionisasi dari NaCl. Bahwa NaCl ini ketika dia diionisasi jadinya Na positif dan Cl negatif. Nah, berarti di anoda, karena yang di anoda ini yang bereaksi adalah Cl-nya, Cl negatifnya, maka di anoda ini terjadi reaksi Cl negatif, dia menjadi Cl2 gas. Berarti gas klorida gitu ya. Kemudian karena Cl-nya ada 2, maka di sini juga dikalikan 2. Karena di sini 2 kali negatif 1 berarti negatif 2, maka di sini dia melepaskan 2 elektron. Begitu. Maka 9650 kolom itu adalah sama dengan 9650 dibagi 96500 farad. Ini didapatkan dari rumus yang ini ya. Dari rumus bahwa dasarnya adalah tadi F itu sama dengan Q per 96500 itu. Maka didapatkan bahwa 9650 kolom itu adalah sama dengan 0,1 farad. Ini hasil dari pembagian ini. Sehingga 0,1 farad itu sama dengan 0,1 mol elektron.
dia ekuivalen dengan 0,1 mol elektron. Sehingga mol dari Cl2 itu adalah setengah dari mol elektron. Maka setengah dikali 0,1 mol itu ketemunya 0,05 mol gitu ya. Setelah ketemu 0,05 mol, maka kita pakai aturan Avogadro bahwa V1 per V2 itu sama dengan N1 per N2 gitu ya. Karena yang ditanyakan itu adalah volume dari gas kloridanya, maka rumus ini kita konversikan. Sehingga VCl2 itu sama dengan 0,05 dikali 20 dibagi 0,5. Sehingga diperoleh volume gas kloridanya itu adalah 2 liter. Gitu. Paham ya? Kita masuk ke hukum Faraday 1 untuk tipe contoh soal yang kelima. Soalnya sebagai berikut, bahwa arus sebesar 0,1 farad itu dia dialirkan ke dalam 500 ml larutan AgNO3. Jika volume larutannya ini dianggap tetap, maka kamu disuruh mencari berapa pH setelah elektrolisis selesai gitu. Maka langkah pertama itu selalu membuat reaksi ionisasinya gitu ya. AgNO3 ini ketika dia diionisasi jadinya Ag positif plus NO3 negatif 1. Nah, maka di katoda itu yang bereaksi adalah ion Ag positifnya. Ag positif karena dia di katoda maka dia akan menangkap satu elektron sehingga dia terbentuk endapan perak. Di anoda ini terjadinya reaksi oksidasi. Jadi sambil mengingat-ingat, karet, anoks gitu ya. Di katoda terjadi reduksi, di anoda terjadinya oksidasi. Maka karena dia ini NO3 negatif 1, maka poliatom yang mengandung oksigen. Kalau poliatom yang mengandung oksigen, maka di anodanya itu yang bereaksi adalah H2O-nya. H2O dia menghasilkan asam gitu ya, ion hidrogen dan menghasilkan gas oksigen gitu ya. Kita setarakan hanya ada 4 gitu, maka dia melepaskan 4 elektron. Kemudian yang menentukan pH larutan itu adalah konsentrasi dari ion H positif yang terjadi. Maka kita nanti akan mencari dulu berapa konsentrasi dari H positifnya. Nah, awalnya kita cari tahu dulu bahwa sudah diketahui bahwa kalau 0,1 farad itu berarti 0,1 mol elektron gitu ya. Maka mol dari H positifnya itu adalah 4/4 dikali mol elektronnya. Diperoleh mol dari H positifnya sehingga ketemunya 0,1 mol. Sehingga konsentrasi dari H positif itu kan rumusnya mol dibagi dengan volume. Jangan lupa kalau volumenya ini di sini dia dalam liter. Sehingga H positifnya 0,1 dibagi dengan 0,5 liter. Maka ketemunya adalah 0,2 molar. Selanjutnya 0,2 molar ini kita buat dia menjadi 10 pangkat negatif. Maka 0,2 molar kalau dijadikan 10 pangkat negatif itu dia jadinya 2 kali 10 pangkat negatif 1 gitu ya. Nah, maka rumus pH mengulang di kelas 11 ya, bahwa pH itu rumusnya min log dari H positifnya. Maka min log 2 kali 10 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 min log 2. Kita lanjut ke hukum Faraday kedua.
Hukum Faraday yang kedua itu berbunyi bahwa apabila dua sel elektrolisis atau lebih dia dialirkan arus listrik dalam jumlah yang sama, maka perbandingan massa zat-zat yang dihasilkan itu sebanding dengan massa ekuivalen zat-zat tersebut. Maka dituliskan rumusnya bahwa W1 per E1 itu sama dengan W2 per E2 karena dikatakan bahwa sekarang saya akan memberikan contoh untuk soal dari hukum Faraday 2 ya. Soalnya seperti ini, jika arus listrik itu dia dialirkan melalui larutan AgNO3 dan NiCl2 yang disusun seri, maka terjadi endapan perak sebanyak 10,8 gram. Kamu disuruh menghitung massa nikel yang terbentuk. Diketahui ArAg dan AR-nya Ni. Langkah pertama itu adalah kamu buat dulu reaksi ionisasi dari AgNO3. AgNO3 itu ketika dia diionisasi jadinya Ag positif plus NO3 negatif. NiCl ketika diionisasi jadinya Ni2 positif dan 2Cl negatif. Gitu ya. Maka diperoleh rumus bahwa Wni dibagi Wag itu sama dengan Eni dibagi dengan E dari Ag. Diketahui, kamu lihat bahwa Ag ini dia muatannya positif 1 gitu ya. Berarti nanti dia harga muatannya positif 1 atau 1 gitu ya. Kalau Ni itu dia positif 2, maka nanti muatannya berharga 2 atau biloxnya berharga 2. Nah, Wni dibagi Wna itu sama dengan Eni dibagi Eag. Diperoleh bahwa Wni itu sama dengan kita masukkan Wag-nya adalah 10,8, kemudian Eni-nya itu diperoleh dari 29,5 gitu ya. Karena dia tadi sudah dibagi 2, saya langsung bagi 2 saja. Eag-nya itu 108 dibagi 1, maka cuma 108 tetap ya. Maka Wni itu sama dengan 2,95 gram. Karena perhitungan persilangan gitu. Mudah ya, asal kalian paham konsep dan cara pengerjaannya. Itu akan mempercepat kalian dalam pengerjaan soal. Sekarang contoh kedua dari tipe soal hukum Faraday 2. Sejumlah arus listrik dia dapat mengendapkan 8 gram tembaga dari larutan CuSO4. Jika arus tersebut itu dialirkan aliran larutan AgNO3, kamu ditanya berapa gram logam perak yang mengendap di katoda. Langkahnya berarti kamu bisa langsung cari bahwa Eag itu berarti kan Ar dibagi dengan biloxnya atau dibagi dengan muatannya. Karena muatannya ini 1 gitu ya, dibuat dulu. Atau karena ini sudah tadi saya anggap kalian sudah bisa membuat reaksi ionisasinya gitu ya. AgNO3 itu ketika diionisasi jadinya Ag positif 1 dan NO3 negatif 1 gitu ya. Maka ini nanti muatannya 1 sehingga diperoleh bahwa Eag itu 108 gitu ya. Kemudian untuk ECU-nya maka kita buat dulu ionisasi dari CuSO4. CuSO4 itu ketika dia diionisasi jadinya Cu2 positif dan SO4 2 negatif. Maka nanti AR-nya Cu ini dibagi dengan biloxnya yaitu 2 gitu ya. Ini sudah 2 gitu. Maka diperoleh 32. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus bahwa WCU itu dibagi ECU itu sama dengan WAG per EAG.
Maka masukkan 8/32 itu sama dengan WAG per 108. Maka WAG-nya adalah 108 dikali 8 dibagi 32. Sehingga ketemunya 27 gram. Begitu. Paham ya anak-anak ya? Saya ingatkan kembali bahwa untuk mengerjakan tipe soal hukum Faraday itu kalian perlu tahu kata kuncinya. Pahami konsepnya, kemudian tahu alur pengerjaannya. Itu akan mempercepat dan mempermudah kalian untuk mengerjakan. Jangan lupa untuk menuliskan kata-kata kuncinya atau diketahuinya apa saja. Ketika tahu diketahuinya apa saja, itu akan mempercepat kalian untuk memasukkan ke rumus dan membuat perhitungannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe ya dan bunyikan notifikasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.